Terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, kami mau Tuhan tetap memancarkan kemuliaan-Mu. Dan karena itu Tuhan, ajari kami, muridkan kami Tuhan, Kau bukakan rahasia kerajaan-Mu saat ini, untuk kami mengenal kasih-Mu, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan. Mari Roh Kudus yang memberi kami pengertian, kewahyuan, segala sesuatu Kau ungkapkan pada sore malam hari ini, sehingga apapun yang kami terima yang daripada Allah tidak ada sia-sia dalam hidup kami. Semuanya membangun iman kami, membangun hidup kami untuk selaras sesuai dengan firman, memperbarui hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dan kita yang siap menerima firman Tuhan berkata haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Ya, barusan kita memuji dalam hadirat-Mu ada kemuliaan-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kemuliaan-Mu, dan Ku tersungkur. Kita mau setiap kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan hadir dimanapun berada, segala makhluk hidup tersungkur. Amin. Nah, kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Bagaimana menyatakan? Bagaimana hidup kita ini bisa menyatakan, bisa mengeluarkan kemuliaan Tuhan? Bukan orang itu tersungkur di hadapan kita oleh karena kita, karena hidup kita yang benar, oleh karena hidup kita yang megah, tapi dia tersungkur oleh karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini kita mau membahas tentang bagaimana kita berjalan dalam kemuliaan ketika dunia dalam kegelapan. Saat ini kita melihat betapa luar biasanya firman Tuhan bahkan berkata, kalau kegelapan ada, di situ makin gelap dan makin gelap. Nah, bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam dunia yang penuh kegelapan? Beberapa hari yang lalu, saya dengan Indri kita berkunjung ke suatu kafe. Kafe ini di Semarang ini sudah katakanlah sudah terkenal, sudah ada beberapa kalangan yang sudah familiar dengan kafe itu, dan di situ mereka menyenangi,
menyenangi tempat-tempat yang gelap. Tempat-tempat yang ditempati oleh hal-hal yang gaib, yang gelap dan lain sebagainya, dan mereka akan berada di situ. Itu hak mereka. Ya. Tetapi apakah itu berdampak dalam hidup mereka? Ya pasti akan berdampak dalam hidup. Nah, bagaimana kita ini yang membawa kemuliaan Tuhan, yang membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia gelap ini, apa dampak kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk hal-hal seperti ini? Di tengah-tengah dunia gelap, kita buka di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 9. Mazmur 8 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan Mazmur 8 ayat 4 sampai 9. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Yang 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Yang 6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Amin. Ya. Manusia diciptakan, dikatakan hampir sama dengan Allah. Hampir sama dengan Allah. Ya. Bahkan Allah memahkotai, ya, memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Apa sih sebenarnya memahkotai? Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sana dikatakan memahkotai itu atatin sako. Ya. To around for protection, jadi mengelilingi manusia itu dengan perlindungan. Memahkotai manusia itu mengelilingi, melingkupi manusia itu dengan proteksi, dengan perlindungan daripada Allah. Sehingga apa? Dia memancarkan, ada proteksi itu, mahkota itu memancarkan kemuliaan. Itu yang membuat apa? Membuat dunia yang gelap ini menyingkir. Oleh karena ada perlindungan. Kalau seorang anak raja, seorang anak raja, dia berjalan, orang akan tunduk, akan menyembah, dia berani macam-macam. Kenapa? Karena dia dimahkotai oleh ayahnya, oleh rajanya. Ada perlindungan, dia dikelilingi dengan perlindungan yang khusus. Itu pun manusia seperti itu. Ya. Pernah dengar anak kolong? Ya. Anak kolong, anak tentara, anak pejabat dan lain sebagainya. Saya pernah ya berhadapan ya dengan anak kolong. Mereka begitu bangganya, mereka begitu seenaknya hidup mereka. Mereka apa? Mereka merasa ada yang melindungi. Mereka mau buat seenak-enaknya mereka berani. Kenapa? Merasa yang beda. Nanti saya berbuat gini, ada yang beda. Ada satu itu yang dialami, yang ada di dalam manusia pun seperti itu. Dan di dalam kerajaan surga ada suatu kemuliaan yang luar biasa, yang itu dimahkotakan pada manusia setiap kita. Sehingga mahkota itu akan melindungi kita, melingkupi kita, sehingga hidup kita terproteksi sedemikian rupa. Nah, sehingga kita melangkah dengan kemuliaan Allah itu, dengan mahkota Allah itu, kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai kuasa atas setiap, bahkan disebut
berkuasa atas setiap perbuatan ciptaan tangan Tuhan. Apapun itu yang diciptakan Tuhan, manusia berkuasa di atasnya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dia kehilangan kemuliaan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia kehilangan mahkota itu, mahkota kemuliaan Allah itu dia kehilangan. Sehingga sehingga dia masuk di dalam kegelapan. Tidak ada lagi proteksi, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi kuasa di dalam manusia itu yang berasal dari kuasa yang tinggi. Tidak ada keindahan lagi dari sumber keindahan kemuliaan yang Tuhan punya. Hidupnya hidup yang tertutup, hidup yang dikuasai oleh dosa, tidak punya arah dan tujuan, bingung. Tujuan hidupku, aku dilahirkan di dunia ini untuk apa? Nggak ngerti panggilannya. Ya. Dia lemah, kenapa? Dia tidak punya, jangankan kuasa, dia nggak punya kekuatan untuk menghadapi dunia yang makin lama, makin berat, makin gelap. Tidak ada pengharapan lagi. Ya. Bahkan dikatakan, kita bandingkan dengan firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 2 yang menceritakan tentang Mesias yang akan mengalami penderitaan. Yesaya 53 ayat 2 dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ketika Yesus menanggung dosa manusia itu, semua dosa, semua kutuk, semua sakit penyakit dia tanggung, dia terpisah dari Allah. Dikatakan di semaraknya, kata semarak ini sama dengan kemuliaan itu. Tidak ada lagi, sehingga tampan tidak kelihatan tampan lagi, tidak ada eloknya lagi, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ya. Tetapi yang terjadi kenyataan seperti saat ini apa? Bahkan di dunia ini banyak artis-artis cantik, banyak orang-orang ganteng semuanya. Di area yang gelap itu saat ini banyak orang-orang yang menarik, yang cantik, yang elok parasnya, yang ganteng luar biasa, yang kaya raya, orang memandang dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikata firman Tuhan, tidak ada yang menginginkannya. Artinya apa? Ketika orang walaupun seelok apapun dia, secantik, seganteng apapun, setampan, sekaya apapun dia, yang sebenarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan dia. Karena apa? Yang ada dalam hidupnya tidak kekal. Yang orang inginkan, yang melekat di dalam hidupnya, kekayaannya, mungkin kecantikannya, kegantengannya banyak. Orang sudah terikat, orang sudah tertarik, menikah, bercerai, menikah, bercerai. Artinya apa? Kecantikan, kegantengan, kekayaan itu tidak bisa dimiliki selamanya. Yang dari dunia ini itu bukan yang sebenarnya dimiliki oleh manusia, apalagi Tuhan. Nah, jadi ketika manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan, dia ada di dalam kegelapan. Ini yang terjadi. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri datang, ya. Dosa masuk dalam manusia, dia mencuri kemuliaan,
yang sudah Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan manusia yang daripada Tuhan dicuri oleh iblis. Nah, Tuhan datang saat ini, Dia datang membawa hidup Dia, membawa hidupnya, supaya apa? Supaya kita ini mempunyai hidup dalam kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya manusia punya hidup dalam segala kelimpahan. Hidup ini yang dimaksud hidupnya. Hidup ini yang dimaksud adalah hidupnya Allah itu sendiri. Zoe, hidupnya Allah, ya, yang penuh dengan kemuliaan, kehormatan, ya, kecantikan, keindahan yang daripada surga. Nah, makanya di dalam Yohanes 10:17 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, saat ini kita menerima hidup yang daripada Kristus. Kenapa kita bisa menerima hidup yang daripada Kristus? Hidup yang penuh dengan kemuliaan itu. Sehingga kemuliaan kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikembalikan lagi kita seperti semula. Kita mempunyai kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Allah itu melimpah di dalam hidup dalam diri Yesus. Coba kalau Yesus tidak punya kasih, manusia udah berdosa, ya udah binasain aja. Tetapi begitu besarnya kasih Allah itu, sehingga apa? Sehingga manusia memperoleh lagi kemuliaan, memperoleh lagi kehidupan Allah di dalam hidupnya. Supaya hari ini yang percaya Yesus dimahkotai kembali dengan kemuliaan dan hormat. Dan Tuhan mau kita bergantung pada kemuliaan dan hormat yang dari Allah. Amin. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Di dalam firman ini, dalam 1 Yohanes 2:15-17 ada yang namanya unsur kedagingan. Ya. Kalau ada yang dikatakan kedagingan itu apa? Kedagingan yang mengandung 3 unsur ini. Ya, ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan keakuan itu. Ya. Kalau kita mengasihi kedagingan ini, ya, hidup yang hanya menuruti keinginan daging, keinginan mata, keakuan itu, ya, dikatakan kita mengasihi dunia. Dan ketika kita mengasihi dunia, tidak ada kasih Allah di dalamnya. Nah, bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa? Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi Bapa. Jadi karena begitu besar kasih Bapa akan Yesus putranya, Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh Bapa, melakukan setiap kehendak Bapanya. Karena apa? Karena kasih. Orang yang
dipenuhi oleh kasih Allah, dia akan melakukan kehendak Allah. Demikian juga kita di dalam keluarga. Kalau anak-anak kita kasih, dia merasa penuh oleh kasih orang tuanya, anak-anak pasti melakukan kehendak orang tuanya. Tidak usah disuruh-suruh. Dia merasakan orang tuaku sudah begitu besar kasihnya kepada aku. Tidak perlu disuruh-suruh lagi, dia pasti melakukan kehendak Allah. Bahkan kadang-kadang, Bapak, kamu mau apa? Ya, supaya kamu senang gitu. Dia pengen menyenangkan hati orang tuanya. Pasal suami istri juga sama. Semakin suaminya mengasihi istrinya atau semakin istrinya mengasihi suaminya, karena dia dipenuhi oleh kasih itu, tidak perlu diminta, tidak perlu dituntut. Aku mau apa ya supaya pasanganku ini senang, supaya aku ini melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati dia. Semakin kita memberi, semakin kita akan diberi lebih banyak lagi. Kita memberi kasih kita memberikan melakukan sesuatu karena kita mengasihi pasangan kita atau anak kita atau orang siapapun juga, kita akan mendapatkannya lebih lagi. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaannya lagi karena dia melakukan kehendak Bapa. Kenapa dia melakukan kehendak Bapa? Karena Bapanya begitu mengasihi dia. Ya, dikatakan ketika Yesus dibaptis, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga Yesus tahu Bapanya begitu mengasihi dia. Kalau kasih itu penuh, kalau kita ini hidup, ya, merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, ngerti dulunya kita ini seperti apa, sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat seperti apa, ketika kita lahir baru, kita bisa merasakan begitu Tuhan itu mengasihi. Nah, kalau sudah begitu, kita rasakan betapa besarnya kasih Tuhan, kita tidak usah disuruh-suruh, kita akan lakukan. Amin. Ya, sejarah di kitab Korintus, ya, jemaat paling istilahnya paling di situ segala macam kejahatan lebih banyak daripada jemaat-jemaat. Tapi Paulus di situ justru lebih banyak dia berkata-kata tentang kasih karunia. Semakin orang menerima melihat kasih karunia Tuhan, ya, yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya, tetapi dia mendapatkannya, dia diberi dengan cuma-cuma, dia rasakan itu dan dia akan hidupnya akan berubah. Nah, Yesus bisa menang dari ketiga unsur kedagingan tadi karena dia memiliki kasih Bapa. Bagaimana keadaan kita saat kita menerima kasih Bapa? Yohanes 17 ayat 22 sampai 23, ya, dikatakan Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Suatu hubungan kesatuan di mana, ya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita, ya, yang dari Bapa kemuliaan, ya, seperti yang Bapa berikan kepada dirinya, ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, ya. Jadi kita disatukan oleh kasih Bapa. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Ketika kita menerima kasih Yesus dan ketika kita oleh karena kasih Yesus itu kita melakukan kehendak Bapa, dunia melihat Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu begitu besar, dan kasih Tuhan itu memancarkan kemuliaan.
Makanya tidak heran kadang-kadang ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup mengasihi sesama kita, hidup di dalam kerukunan, saling mengasihi satu sama lain. Kalau orang melihat, orang tanya, gimana sih caranya hidup seperti ini? Terpancar, ya. Kemuliaan itu terpancar dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita sudah dimahkota lagi dengan kemuliaan dan hormat. Kita bisa mempengaruhi dunia dengan kemuliaan dan hormat oleh karena Bapa mengasihi kita. Jadi kalau kita keluar dari kasih Bapa, kita tidak menerima kemuliaan Tuhan. Dikatakan tadi kemuliaan itu melingkupi, kemuliaan itu memagari kita, ya, mengelilingi kita dengan proteksi, dengan kuasa, dengan hormat. Nah, kita ingat kesaksian ketika Yesus dimuliakan di gunung bersama Elia dan Musa, ya, di bukit. Ya. Mahkota kemuliaan diberikan pada Yesus ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Jadi mulai kita miliki kesadaran diri kita, ya. Identitas diri kita diperbarui oleh Yesus, ya. Kemudian kita dikembalikan lagi. Kita harus punya kesadaran diri bahwa kita dikasih oleh Bapa. Dan kasihnya bukan kasih yang kecil, bukan kasih yang setengah-setengah. Bahkan kasihnya membuat dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia mengorbankan hidupnya sampai dia harus, ya, dikatakan kehilangan kemuliaannya, kehilangan semaraknya, keindahannya, ketampanannya, kemuliaannya, hormatnya. Dia harus kehilangan itu semua. Supaya apa? Supaya kita memperoleh itu semua. Supaya kita memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Supaya kita memperoleh kehormatan. Dan ketika kita berjalan di dalam dunia gelap ini, kita membawa kemuliaan Tuhan. Kita diproteksi, kita dilindungi, dan kita mempunyai kuasa. Amin. Jadi mulai kita merasakan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Semakin hari rasakan kasihnya dalam hidup kita, sehingga kemuliaan kita, kesadaran diri kita untuk melakukan setiap kehendak Bapa, setiap kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita semakin nyata hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan kasih-Mu, bahkan kasih-Mu yang lebih besar lagi. Hari demi hari Kau nyatakan Tuhan, Kau bukakan Tuhan kesadaran kami untuk kami melihat begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan, kasih-Mu yang melimpah itu, Tuhan, akan mendorong hidup kami, Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau berjalan, Tuhan, di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan, dengan kemuliaan-Mu, dengan hormat-Mu, dengan kuasa-Mu, Tuhan, untuk setiap orang melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat kemuliaan kami, bukan melihat hidup kami, diri kami, tapi hidup kami ini memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan mereka, Tuhan, datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas sore hari ini. Kau sudah menyadarkan kami, membuka Tuhan kesadaran diri kami akan kasih-Mu, Tuhan, di mana kami tidak bisa meninggalkan kasih-Mu, Tuhan, yang mengangkat hidup kami, yang memperbaharui hidup kami, yang mengembalikan kemuliaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus atas pengertian pewahyuan yang Kau berikan dalam hidup kami, atas pendampingan-Mu, mentoring-Mu dalam hidup kami. Segala sesuatu Kau ajarkan dalam hidup kami, sehingga kami melakukan siap kehendak-Mu, siap kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang mengucap syukur berkata, amin.